mereka mulai bisa berfungsi lagi dan mereka tuh seneng banget, bukan senengnya gara-gara coach aku kurusan loh, enggak gitu, tapi bisa. Kita masih bersama tim dari GGL, Coach Dean dan Coach Natasha. Tapi kalau di sebelumnya kita bahas tentang olahraga upper body atau bikin muscle untuk upper body, sekarang kita mau tahu caranya build muscle untuk lower body. Nah, gimana tuh? Boleh langsung aja Coach? Lower body itu mempunyai otot yang paling besar di daerah paha depan, quadricep kita, dan juga belakang. Itu termasuk hamstring dan gluteus kita, ya. Jadi itu adalah otot yang nggak boleh nggak dilatih, rugi kalau nggak dilatih. Karena kan tadi kita udah bilang nih, tambah banyak otot, tambah banyak atau tambah baik juga metabolisme tubuh kita, ya kan? Otot adalah mesin yang membakar kalori. Jadi kalau kita melatih otot-otot yang besar, mempunyai mesin yang lebih bagus, lebih prime gitu ya, lebih premium, itu pembakarannya atau penggunaan kalorinya juga akan lebih baik. Jadi gerakannya ya seperti squat, deadlift ya, glute bridge, itu sangat amat harus sih sebenarnya, suatu keharusan untuk dilatih. Tapi ini kan dari tadi kita ngomongnya itu hanya untuk bakar lemak, pelangsingan badan. Padahal sebenarnya olahraga ini walaupun kalian nggak mau bakar lemak, itu kenapa harus dilakukan? Kita menggunakan badan kita setiap hari. Betul. Contoh, member di komunitas kita, mereka yang baru umur 30-an kesusahan naik tangga. Atau mereka pada waktu sholat udah susah pada waktu bersujud. Ya. Padahal kita pikir kan itu gerakan-gerakan yang sangat basic. Basic ya, betul. Itu dia. Betul. Ada yang nggak bisa jongkok, jadi nggak bisa membersihkan dirinya sendiri saat ke toilet. Itu juga ada loh member kita. Jadi saat mereka mulai melakukan gerakan olahraga yang kita ajarkan, mereka mulai bisa berfungsi lagi dan mereka tuh seneng banget, bukan senengnya gara-gara coach aku kurusan loh, enggak gitu, tapi bisa ngomong coach aku bisa bersihin diri aku sendiri gitu. Itu mengagetkan banget buat aku, tapi itu a big deal buat dia karena dia nggak bisa melakukan itu tadinya. Iya, dan ternyata itu berpengaruh oleh otot ya. Betul sekali. Soalnya kalau kita pikir otot nanti badannya kayak binaraga. Nah iya banget tuh, kan? karena banyak banget kan perempuan yang kayak nggak mau yang terlalu ngelatih otot karena ntar badannya jadi keker-keker gitu kan. Ternyata nggak segampang itu juga bikin badan keker ternyata ya. Susah, dan yang harus diketahui adalah contoh, misalnya aku gerakan ini. Ini menggunakan otot paha depan. Aku menggerakkan ini gara-gara ada otot di sini yang contract. Jadi setiap kali kita menggerakkan apapun itu karena adanya otot. Makanya orang yang nggak pernah latih otot, menggerakkan badannya kan susah banget. Gitu. Makanya kelihatan jadi lemes gitu kali ya? Iya. Oke, kalau untuk olahraga ini sendiri sebenarnya bisa dilakuin dari umur berapa dan sampai umur berapa ya, Coach? Dari kecil pun juga udah boleh olahraga ya. Anak-anak kita umur, tergantung olahraga apa. Olahraga kadang-kadang bisa main sepak bola, apa segala kan semua olahraga. Ya, jadi sebenarnya dari umur berapapun olahraga udah boleh. Kalau sampai berapa, nah dia punya klien nih saat ini umurnya berapa nih? 70. Iya. Wow. 70 tahun. Dan masih build otot? Iya, justru dia sengaja menjalankan program kita supaya dia bilang dia bisa mempunyai badan yang lebih lean at 70 di umur 70 tahun. Supaya bisa build muscle juga waktu Dia itu bilang ya? iya, dia pengen jadi lean, maksudnya lean itu menambahkan massa otot. Iya. Karena dia sendiri sebenarnya tidak begitu gemuk, cuma dia bilang saya mau mempunyai badan yang lebih lean, lebih banyak massa ototnya at 70. Iya. Wow. Amazing. Wow. Iya. Itu bener-bener jadi kayak tamparan buat kaum muda ya. Kenapa kalian bermalas-malasan gitu kan? Sedangkan yang sudah berumur 70 tahun aja masih punya effort yang sebesar itu untuk mau bergerak gitu. Mungkin alasan dia sebenarnya katanya supaya dia lebih kuat. Karena dia menyadari bahwa otot inilah yang keep her going selama ini. Jadi dia bilang dia mau mempunyai lebih, jadi anggap kayak investment. Dia bilang supaya dia bisa kuat terus sampai tua. Dia pengen seperti sekarang, dia masih bisa jalan-jalan, dia nggak pakai tongkat, dia nggak duduk di kursi roda, dia boleh makan bebas. Dia bilang dia mau keep this going sampai forever. Jadi karena itu dia mau. Sebenarnya ada perbedaannya nggak tapi untuk gerakan-gerakannya atau mungkin berat bebannya gitu? Semua harus dimulai dari foundation and you build it up.
Oke. Jadi kebanyakan orang melihat video di kayak sosmed gitu kan biasa keseringan video itu dibuat untuk mendapatkan engagement. Pasti dibuatnya seseru-serunya, Iya. banyak loncatnya, gerakan yang keren. Tapi orang nggak sadar bahwa kebanyakan dari mereka nggak pernah olahraga sama sekali. True. Dan untuk melakukan itu, kebanyakan dari mereka cedera. Jadi kita harus mulai dengan gerakan basic, bahkan tanpa beban nggak apa-apa, beban badan sendiri. Nanti pelan-pelan ditambah, mungkin 2 kilo, nanti jadi 5 kilo. Ada member kita umur 60 tahun, dia nggak pernah olahraga sama sekali. Pertama kali melakukan olahraga kita, dia kosongan. Semuanya kosongan. Squat pun Body turunnya. weight ya jadi ya? Iya. Squat turunnya sedikit aja, deadlift turun sedikit. Sekarang udah bisa angkat 38 kilo deadliftnya. Tapi ya pelan-pelan. Iya, bertahap dan pastinya dengan pantauan coach ya, kalau itu ya nggak bisa dilakuin sendiri. Ya, jadi bukan soal umur ya, Iya. tapi sebenarnya penyesuaian Yes. intensitas Iya. olahraganya. Semua orang boleh olahraga, cuman disesuaikan dengan kemampuan masing-masing aja. Oke, berarti balik lagi kembali ke kontrol diri juga, jadi nggak usah ngoyo ngikutin Iya. yang di luar kok kayaknya beratnya dia 10 kilo, 20 kilo, Iya. kayak kita juga bisa gitu, padahal Iya. posisinya salah, abis itu Betul. malah back pain gitu Yes, kan ya. betul banget. Oke, berarti sekarang boleh langsung dicontohin aja gerakan-gerakannya, mau ada Boleh apa untuk banget. lower body? Ya. Oke, silakan ditonton. Hai Mamis, gerakan pertama kita hari ini adalah squat. Saat melakukan squat, hal terpenting yang perlu kamu perhatikan adalah untuk memundurkan pantat ke arah ke belakang. Seakan-akan kamu mau duduk. Kalau kamu nggak bisa squat serendah ini, nggak masalah, lakukan sebisanya aja. Dan pastikan lutut kamu kebuka ya, jangan ke arah masuk. Sekarang kita rest dulu 30 detik. Gerakan berikutnya adalah lateral steps to reach. Oke, gerakan ini adalah active recovery. Jadi nggak perlu sampai gimana banget. Yang penting kamu tetap bergerak, ikutin aja sesuai videonya. Dan keep your heart beat up dengan sedikit cardio di sini. Oke, kita rest lagi untuk 30 detik. Gerakan berikutnya adalah deadlift. Deadlift adalah gerakan hip hinge, jadi pastikan pinggul atau hip kamu ke arah ke belakang, bukan turun ya. Ini juga bisa membantu untuk memastikan badan kamu lurus, enggak menungging, enggak bungkuk juga. Pastikan lutut ke bawah nggak bergerak, hanya pantat aja yang ke arah ke belakang. Kalau kamu nggak bisa turun serendah ini nggak apa-apa, usahakan di bawah lutut juga sudah oke. Ayo kita istirahat 30 detik lagi sebelum kita melakukan standing calf raises. Gerakan ini cukup gampang dan straightforward. Gerakan ini dilakukan untuk melatih betis kamu. Jadi sebenarnya tidak sulit, tapi kamu harus bisa memaintain balance. Jadi harus fokus ya guys di sini. Aktifkan betisnya sambil menjaga balance kamu.
Sekarang kita rest 30 detik sebelum kita melakukan glute bridge. Mulailah gerakan ini dengan rebahan di matras. Lalu posisikan telapak kaki kamu kurang lebih setelah tangan kamu saat kamu stretch out your arm. Lalu kamu naikkan pinggul kamu tuh. Di posisi atas jangan lupa untuk nge-squeeze otot pantatnya supaya otot pantatnya teraktivasi. Sekarang kita rest lagi 30 detik sebelum kita melakukan band lateral walk. Gerakan ini juga adalah sebuah gerakan active recovery, tapi sambil melatih otot glutes juga. Pakai band ya, supaya ada resistance-nya. Jadi biar lebih kemeng otot pantatnya. Lakukan secara fokus, pastikan kamu berjalan ke samping seperti kepiting berjalan, and have fun! Sekarang kita rest lagi 30 detik sebelum melakukan mountain climbers. Mountain climbers seperti kalian tahu bisa dilakukan dengan cara low impact atau high impact. Sekarang aku melakukannya dengan cara low impact biar nggak lompat-lompat ya. Seperti biasa, lakukan gerakan ini dengan tangan di bawah pundak, pantat kencang, otot perut dikunci, dan lakukan gerakannya secara terkontrol. Sekarang kita akan rest lagi 30 detik sebelum kita kembali ke gerakan pertama, yaitu squat. Oke, berarti kalau tadi Coach Dina dan Coach Natasha kita sudah bahas upper body nih, olahraga upper body dan lower body. Nah, sebenarnya gerakan-gerakan ini tuh bisa nggak sih dilakukan oleh ibu-ibu yang baru melahirkan? No, bisa dan tidak. Oke. Karena setelah ibu-ibu melahirkan, itu ada tujuan muscle-muscle khusus yang harus kita lebih fokus, dan tentunya kita nggak boleh langsung melakukan gerakannya terlalu intens karena kita masih melewati masa pemulihan. Jadi itu kita harus lebih hati-hati sebenarnya untuk ibu yang baru melahirkan. Oke, tapi jangan khawatir momis-momis di rumah, karena habis ini akan ada juga gerakan-gerakan olahraga untuk momis-momis yang postpartum. Tetap tungguin video selanjutnya ya. Sampai ketemu. Dadah!